Hai semua teman-teman, kali ini saya mau bahas tentang scale ya. Ini scale ini berhubungan dengan teori musik ya. Jadi kalau kita ngerti teorinya, nanti prakteknya pasti akan mudah gitu ya. Misalnya scale-nya itu begini nih. Itu namanya scale atau lagi atau itu namanya scale ya. Nah, itu yang akan kita pelajari, apa sih gunanya scale. Jadi scale ini punya banyak fungsi ya. Di antaranya membangun lead, atau kita buat leading, ataupun kita membuat solo piano gitu ya. Misalnya begini ya. Ya, untuk begitu-begitulah. Jadi ini kan itu kan scale juga yang dibuat, arpeggio kan, atau begini. Itu namanya scale. Nah, itu perlu dilatih dan perlu dibiasain juga gitu. Kita bahas seberapa yang saya bisa jelaskan ya, ya mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan umum ya. Ini pengetahuan umum sih ya ke teman-teman, dan jangan cuman lihat video ini terus sudah nonton doang, enggak, tapi sambil diresapin terus dilatih ya. Jadi video-video yang saya buat tuh dilatih lah. Kalau teman-teman latih itu semua, paling enggak teman-teman sudah punya pengetahuan yang teori musik yang umum lah gitu. Kadang-kadang ada orang hanya ngerti prakteknya tapi teorinya nggak tahu, sehingga jadi sulit juga berkembang. Tapi kalau teorinya tahu, tinggal dikembangkan aja gitu. Jadi sebenarnya saya tuh lebih banyak tahu teori sebenarnya daripada prakteknya gitu ya. Karena saya suka belajar teori, jadi saya bisa jelasin tuh teorinya dikit-dikit. Prakteknya padahal belum bisa saya gitu. Tapi hanya karena saya ngerti teorinya, akhirnya saya bisa belajar pelan-pelan lagi tuh dari teori yang saya tahu, mulai dikembangkan gitu. Jadi pentingnya belajar teori ya. Karena gini, orang-orang yang pergi di kuliah atau pergi di sekolah musik itu juga mereka belajar teori, nggak praktek semua. Jadi sebenarnya praktek itu adalah bagian yang harus kita kerjakan sendiri gitu. Istilahnya itu praktis. Jadi gini, kita pergi di sekolah musik atau di kursus musik atau di mana, itu sebenarnya kan mempelajari banyak teori. Di rumah prakteknya ya kita sendiri gitu. Sama seperti ini misalnya, kita nonton tayangan apa namanya, masak memasak gitu ya. Teorinya dia buat begini. Kalau Anda mau masak telur apa namanya, telur dadar ya. Pecahkan telurnya, katanya gitu kan, pecahkan telurnya. Terus iris bawang merah, iris bawang putih, iris daun bawang, terus campurkan garam sedikit, terus diaduk, panaskan minyak di atas kompor, hidupkan apinya gitu, nyalain apinya. Terus setelah minyaknya mendidih, masukkan telurnya sambil diaduk-aduk. Itu kan semua teori. Prakteknya ya Anda coba di rumah, terus Anda baru bisa makan gitu. Jadi waktu kita belajar teori itu kira-kira seperti itu gambarannya gitu. Kita cuma tahu oh gitu caranya, tapi prakteknya kan kita harus kerjakan tuh setiap hari gitu. Nah itu perlu waktu juga. Jadi teman-teman gini ya, belajar musik tuh nggak ada yang instan. Invest waktunya perlu banyak sekali gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mempelajari musik, jangan cepat bosan, jangan.
sebaiknya bersabar karena waktu yang diperlukan untuk kita belajar itu banyak sekali. Perlu berjam-jam sehari. Saya dulu baru belajar dulu ya, mulai baru terjun benar-benar hidup di musik ya, menghidupi musik dan hidup dari musik. Jadi sekarang ini pekerjaan saya itu ya ngajar terus privat ya, ngajar privat. Terus saya perform di gereja, kadang-kadang di kafe, tapi sudah jarang. Saya sudah tidak terlalu banyak main di kafe lagi karena harus kerja malam, capek badannya nggak kuat ya. Eh, tapi kalau lagi pengen aja karena menyalurkan hobi ya saya mau main reguler di kafe gitu atau di mana tuh di hotel atau di klub malam gitu ya. Nah, tapi intinya begini, saya fokus sekarang nih saya mendalami sekarang saya lagi mendalami ini nih dunia recording ya, ngerjain apa lagu. Jadi kalau teman-teman punya lagu ya mau direkamin bisa hubungi saya juga. Tinggal kita cocok-cocokan harga aja. Kalau cocok ya saya kerjain, kalau enggak ya enggak lah. Gitu karena gini, rekaman itu perlu ide yang banyak, perlu hati yang tenang, pikiran yang jernih. Jadi jangan pikir, oh karena lu teman gue, lu ini ya bantuin gue buatin lagu ya. Terus udahlah nggak usah bayar lah kan teman, jangan. Karena teman-teman nggak tahu betapa sulitnya mengerjakan buat aransemen musik tuh sulit ya. Itu perlu banyak waktu dan memakan tenaga. Kadang-kadang kalau lagi kerja begitu buat apa komposisi itu bisa jam 2 pagi karena idenya baru ada di jam segitu. Bisa bayangin kan besok pagi atau siangnya saya ngantuknya kayak apa gitu. Kadang-kadang saya jam 2 mulai kerja sampai jam 5 pagi. Tidurnya jam berapa ya? Jam 5 pagi itu. Jadi sekarang saya fokusnya full di musik ya, full heart ya. Saya pekerjaannya di musik. Terus waktu saya mulai terjun menghidupi musik itu, saya latihannya tuh 8 jam sehari. Selama 1 tahun, saya ingat banget tuh. Saya latihan sehari itu 8 jam. Saya hanya berhenti kalau mau makan. Habis itu latihan lagi gitu. Latihannya apa? Ya scale, fingering ya. Kalau bahasa ininya fingering gitu. Tapi sebenarnya kan tuh fingering itu kan ya scale juga yang dimainkan gitu. Terus belajar chord, belajar harmoni gitu-gitulah. Oke. Jadi perlu banyak waktu yang diinvestasikan. Terus setelah itu saya pindah ke salah satu kota. Nah, di sini saya baru benar-benar belajar lebih banyak lagi nih. Karena saya waktunya terbatas, akhirnya saya belajarnya lebih keras gitu. Biasanya waktu itu saya ada sekitar 4 jam sehari. Saya bagi itu waktunya, paginya 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam, malam 1 jam, 4 jam sehari. Itu selama 5 tahun saya tuh begitu terus tiap hari gitu. Karena saya sambil kuliah waktu itu, sambil kuliah terus sambil kerja juga, jadi latihannya lebih banyak di jam-jam tertentu. Dan sekarang saya jam latihannya udah nggak seperti dulu. Paling saya kalau misalnya ada lagu yang mau diulik, saya lebih ke ngulik lagunya aja. Kalau masalah yang teknis latihan tuh sebisanya saya kapan, misalnya 1 hari misalnya saya hanya perlu bisa fingering misalnya setengah jam, ya udah saya fingering setengah jam. Nggak yang seperti dulu berjam-jam sehari udah, karena banyak yang harus dikerjain ya gitu. Sekarang ini saya lebih ke memperdalam teorinya aja gitu, memperdalam teori dan belajar lagi membaca dan menginterpretasikan apa yang saya dengar gitu ya, apa yang saya baca. Ya gitu ya. Oke, ini kita jadi kemana-mana ya. Tapi ini paling nggak membuat teman-teman jadi semangat untuk ini ya, untuk belajar bahwasanya nggak ada yang instan ya. Saya cuma mau pesankan itu, nggak ada yang instan. Bahkan mie instan aja itu nggak instan juga buatnya, karena harus direbus dulu, dibuang airnya,
Kalau mau lebih enak ditambahin telur, ditambahin sayur, banyak juga gitu mie instan. Jadi nggak ada yang instan ya. Oke, jadi latihan juga begitu, harus sabar. Waktu yang teman-teman perlu banyak. Paling nggak saya selama 10 tahun terakhir ini itu memang fokus banget di musik. Fokus ngulik, fokus latihan, fokus belajar, fokus banyak sekali lah. Jadi ini sekarang time-nya saya untuk lebih rileks, lebih menikmati apa yang sudah saya latih selama ini gitu. Dan sekarang musik itu yang menghidupi saya gitu. Puji Tuhannya saya bisa hidup dari musik, dan ya kerjaan saya cuma bermusik saja gitu ya. Pelayanan, terus ngajar, ya begitulah. Oke, langsung aja ya. Ini dia ya. Oke. Sekarang kita mau bahas tentang scale ya. Nah, yang pertama itu ada scale diatonis ya, atau orang biasanya bilang sih diatonis. Tapi kalau di dalam scale itu namanya Ionian ya, Ionian. Ionian itu sebenarnya yang dimainkan tuh ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pelan-pelan ya. Nih, ini teman-teman harus latih nih. Walaupun kelihatannya sederhana cuma begini aja, tapi ini penting sekali. Ini saya sudah pernah bahas di video sebelumnya ya. Gini, jadi ini 3, terus 5. Ini jempol dari bawah. Teman-teman latih terus. Oh. Gitu, itu harus dilatih. Terus nanti pindah lagi nada dasarnya. Gitu. Ini pelannya begini. Ini namanya Ionian juga, tapi dari nada dasar D. Atau scale D mayor, gitulah kira-kira mudahnya. Mayor ya, D mayor gitu. Terus ada lagi nanti masih Ionian juga ya, masih Ionian juga, tapi dari E. Sebenarnya nggak usah pusingin namanya Ionian kah atau apa. Intinya ya teman-teman, kalau misalnya mayor, scale-nya mayor, misalnya dari tadi kan C mayor tuh. Terus D mayor, itu aja yang difokusin. Terus F mayor. Ada G. Ingat aja bunyinya kan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu kan umum sekali, kita bahkan hafal itu nada itu luar kepala gitu ya. Oke, sampai nanti di sini juga C sharp. Terus ada D sharp. Ada F sharp. Ada G sharp. Ada bass. Itu harus sudah luar kepala ya kalau begitu-begitu nih. Oke, itu adalah Ionian ya. Jadi ini tadi Ionian. Oke. Terus kita sekarang ke Dorian. Oke, Dorian tuh apa sih? Jadi tetap ininya basicnya dari C mulainya ya. Ini tadi kalau Ionian tuh ini ya, C mayor ya. Sekarang Dorian. Dorian itu ini. Oke, ini dia. Ini kayak minor nih ya, minor 7 nih. Sebenarnya ini kan. Nih minor 7 nih. C minor 7 nih. Oke. Tapi ini bukan hanya minor doang nih, bukan hanya bisa C minor 7. Tapi ini bisa juga jadi bass karena ini ada apa namanya scale-nya bass. Tuh kan? Cuman dia mulainya dari C-nya. Jadi terkesan ini kayak seperti C minor, ini kan C. Tuh kayak C minor 7.
Padahal sebenarnya kalau ini dilanjut ke sini, ini bass, nada bass. Tuh, 2 flat ya. Flat pertama, flat kedua, itu namanya 2 flat, bass gitu. Oke, yang ketiga itu yang kita mau bahas di sini. Ini tadi Dorian ya, Dorian. C minor 7 atau bass. Saya nggak tahu ini biasanya orang-orang jazz yang belajar jazz itu fokus dengan nama-nama ini, tapi saya mencoba untuk menyederhanakannya kepada teman-teman. Jangan pusingin Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, tapi maksudnya paling nggak teman-teman ambil scale-nya aja gitu ya. Kalau teman-teman bisa ingat, puji Tuhan, saya sampai sekarang sih nggak ingat ya ini Lydian kah atau apa gitu. Lanjut ya, ini sekarang kita ke Phrygian ya. Phrygian tuh gini. Gitu Phrygian ya. Pelan ya. Jadi sebenarnya ini nada dasar apa sih ini? Ini apa sih? Not dari scale key apa sih ini? Ini sebenarnya scale dari key ini nih. C crash. Coba ya. Sorry. Ini dari G crash sebenarnya. Coba ya. Nah tuh, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Tapi dari G crash. Cuman dia mulainya dari C, jadi terkesan itu seperti bukan G crash. Tuh. Kalau dibandingin dengan tadi, tuh jadi lain kan, sepertinya lain. Tapi sebenarnya itu sebenarnya nada dasar G crash. Gitu. Cuman dimulai dari C gitu. Oke, lanjut. Terus ada Lydian. Sorry. Oke, Lydian. Nah, di sini cuma ada satu crash nih. Crashnya cuma satu ya, langsung aja ini G, nada dasar G. Karena yang ini tuh nada dasar G itu satu crash. Gitu. Jadi mainnya tetap dari C dimulai. Contoh nantinya. Gitu, kira-kira gitu untuk nanti penggunaannya ya. Oke, itu Lydian. Sekarang kita ke Mixolydian ya. Ada satu mol ya, mol. Langsung aja, nggak usah susah-susah menebaknya. Kalau ini adalah kunci F. Ya kan? Tuh. Itu nada dasar F sebenarnya, scale dari F. Nah, itu Mixolydian. Oke. Sekarang kita ke Aeolian ya. Aeolian tuh gini. Nah, berarti di sini ada 3 ini nih. 3 mol ya. 1 2 3. Berarti ini dari nada dasar ini. D crash ya. Tuh kan. Tuh. Oke. Itu Aeolian. Sekarang kita ke Locrian ya, Locrian. Gitu. Terdengarnya agak sedikit aneh ya. Padahal kalau kita cari itu sebenarnya nada apa sih itu? Itu sebenarnya ini dari C crash nih. Ya kan? Itu dari C crash. Jadi sebenarnya ini sebenarnya nada-nada dasar, nada-nada dasar yang dimainkan sebenarnya apa ya? Gimana saya cara jelasinnya? Oke, sekarang gini deh. Yang tadi Ionian itu ini kan C. Oke, sedangkan Dorian itu ada 2 mol. 2 mol. 2 mol itu bass. 2 mol.
Terus di Phrygian itu ada 4 mol. Oke. Nah, 4 mol, ini dia molnya. Nah, kalau ini langsung aja, ini G crash gitu. Jadi sebenarnya ini nada-nada dasar, cuman ada penamaannya kalau di jazz ya, di jazz tuh ada. Saya nggak terlalu ngerti banget, tapi cukup tahu sedikit lah. Nah, penggunanya gimana sih ini scale-scale ini gitu. Contoh lah nih ya, Dorian ya. Berarti kan Dorian tadi. Oke. Ini kan berarti C minor 7 ya. Ini sekarang kita C minor 7 nih ya. Nah, nada yang ini tadi itu teman-teman boleh gunakan mana aja nadanya, yang penting masih di dalam C minor 7 ini tadi, dalam scale ini. Jangan keluar dari sini. Misalnya itu untuk membangun ini. Teman-teman mungkin mau bangun solo piano gitu ya. Oh, ini enggak, ini berarti enggak. Nah, ini kalau kena ini kan jadi valve dia. Ya, masih ada ya. Ini kok ada bass? Sorry, saya salah. Nah, kalau ini berarti kan tadi ini tadi dari bass ya, dari bass. Cuman kita mainkan di C minor ya. Oh, gini. Nah, waktu saya ke sini, ini ada G crash ya. Berarti saya sudah pindah ke Phrygian tuh scale-nya. Berarti saya boleh tambahin ininya lagi nih, tambahin scale-nya yang lain dari G crash tadi. Berarti udah lebih luas. Berarti saya udah pakai 2 scale tuh. Yang pertama saya pakai Dorian misalnya. Gitu, kira-kira begitulah. Atau teman-teman mau pindah lagi misalnya ini kita di Dorian ya, terus mau pindah ke mana, misalnya ke apa nih, misalnya ke Lydian ya. Lydian berarti scale-nya G ya. Ulang lagi ya. Terus pindah lagi ke misalnya Ionian gitu ya. Kalau Ionian kan berarti itu C itu bisa D minor kan, boleh juga gitu. Oke, kita ulang lagi ya. Itu saya udah masuk di Ionian tuh, scale-nya Ionian dari C itu gitu. Terus misalnya lagi ya, ini pelan-pelan. Oh, ini kecepatan nggak kali jarinya ya. Tapi sebenarnya itu saya ngasal aja ya. Saya sebenarnya ngasal tapi mainin yang ada scale di dalam scale itu tadi. Ulang lagi ya, misalnya Dorian ya. Ionian, sorry. Ini berarti kan C mayor ya. Yang saya mainkan C mayor. Terus misalnya saya mau ke Lydian ya. Lydian itu kan berarti G ya. Ingat ya, ini tadi begini. Terus ada ini, ada scale ini, ada note ini dia. Oke, berarti saya mainkan C dan scale G ya. Terus satu lagi ya, jadi 3 paling enggak ya, biar gampang. Terus ada F mixolydian.
Berarti ada ini dan ini yang saya harus tuju scale-nya. Oke, saya mulai dari sini berarti. Nah, ini paling nggak, ini saya udah di mixolydian nih. Ini udah di Ionian. Itu saya udah masuk di mixolydian tadi yang ada bass-nya gitu. Nah, kira-kira cara latihannya sih seperti itu ya. Jadi boleh terserah mau pakai mana. Tadi misalnya kayak Dorian ya. Terus saya ke Ionian tadi, ke D minor kan boleh. Kan ada C. Berarti ini boleh. Terus saya mau pindah ke Lydian misalnya. Saya mau ke mixolydian nih misalnya. Saya mau pindah ke Locrian misalnya. Locrian tuh berarti kan dia nada dasar C crash ya. Terus saya mau ke Lydian, ke G tadi. Ini udah ke mixolydian saya. Gitu kira-kira ya. Nanti teman-teman cobalah utak-atik, ini namanya ngotak-ngatik ya gitu. Oke, sekali lagi ya, saya kasih contoh lagi nih. Sekarang saya jadi gini. Oke, sebelumnya. Jadi misalnya saya waktu itu ada yang nanya nih sama saya nih, Kak, kalau misalnya mau ngiringi orang lagi doa, gimana ya caranya gitu. Misalnya ada orang doa syafaat misalnya di gereja, terus piano ngiringin. Oke, ini bisa diterapkan nih scale begini gitu. Kita bangun aja misalnya dari chordnya, misalnya tadi kita main di ini aja dulu, gampangnya di Ionian tadi ya, C berarti ya. Berarti kan C bisa ke sini. Bisa 1 6 2 5 3 6 2 5 bisa gitu, atau bisa 1 2 3 4 5 6 7 1 atau 1 7 6 5 4 3 2 1 bisa. Nah, contohnya begini akhirnya. Misalnya doa, aduh Tuhan, Bapa kami bersyukur, cara begitu ya, untuk negara kami yang tercinta. Mainin aja begini, tapi lembut ya, jangan kayak tadi yang jangan tuh terganggu, doanya nggak konsentrasi, tapi main lembut aja. Kami bawa bangsa kami Indonesia misalnya ke dalam tanganmu, biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang berdaulat, misalnya begitu ya. Nah, terus boleh pindahin ke nada dasarnya gitu. Boleh pindahin ke scale, misalnya ke scale mixolydian ya. Berarti kan mixolydian itu dari F berarti ya, ke F berarti tadi di C ya. Kami mau bangsa kami ini bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, nanti pelan-pelan pindahin nih. Biar bangsa kami terus takut akan Tuhan gitu ya. Terus pindah lagi mau ke C crash ya, C crash mayor 7 atau Locrian. Bangsa kami jadi bangsa yang takut akan Engkau, bangsa yang menghormati Engkau ya Tuhan.
slow. Biar dari bangsa ini lahir pemimpin-pemimpin hebat. Nah gitu, jadi kira-kira gitu, membangunnya dari scale-scale ini tadi gitu. Yang pasti ini harus sudah di luar kepala ya, masalah scale begini ya. Jangan sampai kita mau bangun lupa ini sekarang gua udah dari mana nih gitu. Saya sering lakukan ini, misalnya orang lagi doa, saya misalnya ini contoh lah ya, saya nggak bisa nih sambil doa main, agak susah ya, misalnya kita sambil bangun ininya, bangun scale-nya. Saya coba ibaratkan lah teman-teman lah yang doa, saya ngiringin nih. Ini saya udah pindah lagi nih. Gitu. Jadi bisa dibuat begitu, orang lagi doa pindah-pindah terserah. Yang penting teman-teman dengarnya enak, ya lakukan saja, nggak ada masalah gitu ya. Oke, jadi kira-kira itu tadi ya masalah scale. Ya, saya harap teman-teman ngerti dikit-dikit ya, diulang-ulang aja video biar ngerti. Jadi yang saya maksud itu scale itu kita tahu berbagai scale. Paling nggak kita untuk membangun misalnya misalnya nih dari C nih ya. Saya nggak usah sebut ini deh, bilang Locrian atau Mixolydian karena agak sulit nanti di ini. Jadi kita jadi fokus ke penamaannya tuh. Ini kalau namanya apa tadi ya, Mixolydian. Apa tadi Mixolydian, jadi bingung ya, jadi bingung. Sebaiknya sih begini, misalnya saya perumpamakan aja misalnya C, nada dasar C ya. Saya bangun tuh solo piano dari C, lembut aja. Terus saya harus sudah mulai imajinasikan, sekarang saya dari C mau pengen mainnya itu ada di bass misalnya. Gitu, bass. Berarti kalau saya dari C misalnya C terus ke A minor, saya bangun pelan-pelan scale-nya. C, A minor, terus D gitu kan. Berarti kalau dia bass berarti kan 5-nya F. Oke, ini D minor, terus saya ke 4-nya F langsung saya kasih misalnya gini. Contohnya mungkin lebih mudah saya buat ya, misalnya begini. Kan saya mau ke bass habisnya. Saya mau pindah lagi nih misalnya. Terus saya mau pindah lagi habis nih nanti.
Saya mau pindah lagi nih habis nih. Gitu. Itu tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau mainnya transpose gitu, nggak mungkin. Jadi sebaiknya mulai dilupakan transpose dan mulai belajar scale, mulai belajar nada dasar, scale nada dasar C D E F G A B C D, itu semua dipelajarin. Nanti pasti manfaatnya akan banyak lah gitu ya. Jadi kalau ada penanya, saya harus latihan apa ya? Banyak yang mau dilatih itu banyak banget gitu. Jadi jangan pikir, wah aku udah selesai belajarnya, udah bisa main kok. Enggak, masih banyak banget. Saya aja kadang-kadang kurang waktu untuk punya jam belajar lagi gitu. Jadi yang mau dilatih itu terlalu banyak gitu. Ini banyak nih mau dilatih nih. Ini part-part sheet yang saya ini supaya saya bisa latihan lagi. Ini banyak banget gitu. Ini baru satu. Belum yang buku ini lagi Piano for Children yang saya tetap latihan ini juga, latihan baca. Belum buku untuk ini nih. Ini khusus untuk fingering nih. Scale nih. Gitu. Jadi materi itu nggak akan habis untuk dipelajari karena musik itu terus bergerak ya. Dia terus ada aja yang kita masih belum selesai. Jangankan itu kita kalau mau mempelajari karya Bach saja, J.S. Bach, Johann Sebastian Bach, sampai kita lulus kuliah pun belum selesai karena banyak banget. Belum karya Beethoven, belum karya Mozart gitu, terlalu banyak gitu. Jadi jangan sampai kita keluar ucapan aku mau latihan apa lagi ya, banyak. Kalau teman-teman mau saya kasih materi banyak banget gitu. Oke, saya pikir ini aja dari saya ya, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan sedikit ya. Ini yang saya mengerti sedikit ya, mudah-mudahan ini bisa jadi materi untuk teman-teman bisa belajar di rumah gitu ya. Tetap latihan terus meskipun mungkin belum ada hasilnya, kok kayaknya gini-gini aja ya main gue. Sabar. Nggak, hasil tuh nggak mengkhianati proses kok katanya gitu ya. Dan itu memang terbukti lah. Hasil itu nggak mengkhianati proses. Ya terbukti saya 10 tahun terakhir ini latihan ya, paling nggak saya sudah mulai menuai hasilnya gitu ya. Dari apa yang saya lakukan selama 10 tahun terakhir gitu. Dan apa yang saya investasikan selama 10 tahun terakhir ini untuk musik gitu. Saya harus beli speaker untuk saya dengar lagu biar enak gitu. Saya harus beli earphone untuk saya bisa ngulik juga lebih detail. Saya harus beli internet supaya saya bisa ngulik sambil belajar YouTube, dengar lagu, download apa segala macam. Itu semua kan hal-hal yang kita investasikan untuk belajar musik. Saya harus investasi beli keyboard supaya saya bisa latihan gitu. Jadi ada yang unik nih. Kadang-kadang orang Indonesia ini bilang gini, Om, saya mau belajar tapi saya belum punya keyboard gitu. Gimana? Apa solusinya? Solusi saya ya nggak usah main keyboard gitu. Wong kamu keyboard aja nggak punya, kok mau belajar keyboard nggak ada alatnya gimana? Saya mau jadi petani tapi saya nggak punya cangkul, ya nggak mungkin kamu bisa jadi petani. Sementara syarat untuk bertani ya cangkul minimal gitu. Itu minimal gitu. Jadi menurut saya yang aneh-aneh pertanyaan begitu tuh nggak usah dilontarkan gitu. Kalau kamu memang pengen banget jadi pemain piano, kamu nggak punya alat, minimal kamu berusaha cari gimana caranya supaya saya bisa latihan. Pinjam punya temen kah, pergi ke rumah temen kah latihan, pergi kemana kah latihan, pergi ke gereja kah latihan, minta kunci. Oh iya, saya ada sedikit ini ya, kasih pengalaman saya ya. Dulu saya kalau mau latihan itu saya pergi ke ruang ibadah tempat saya kuliah. Dulu ada ruang ibadah, terus ada upright piano ya modelnya kayak grand piano gitu lah, akustik gitu ya. Itu saya sampai masuk dari jendela karena dikunci, semua pintu dikunci. Saya masuk dari jendela supaya saya bisa latihan di situ tuh. Gitu, karena nggak bisa masuk ke tempat ibadah itu karena dia dikunci. Jadi saya masuk melalui jendela yang susah ditutup karena ini gedung udah cukup lama, jadi ada jendela-jendela yang susah. Saya masuk dari jendela itu tuh latihan saya.
Terus satu kali karena berisik kan akustik itu kan pianonya berisik tuh, kencang kan. Terganggu orang di sekeliling itu, rumah-rumah dosen gitu ya. Dikunci lah itu piano karena dia bisa dikunci. Temen saya ingat banget nih, karena dia ini lihat saya nih orang yang apa ya, dia lihat wah ini Bambi ini tekun latihan nih dia nih. Dia bilang sama saya, lu mau latihan piano ya katanya, tapi dikunci ya. Iya, gue bilang. Gimana caranya? Dia beli gergaji besi. Dia gergaji tuh gembok itu kan, ada kalau kita ngunci sesuatu ceklek, ada ceklek gitu, itu dipotong sama dia. Akhirnya tuh piano nggak tertutup, sudah terbuka untuk selama-lamanya sampai hari ini tuh. Nah, akhirnya saya bisa latihan lagi tuh setiap hari gitu. Itu karena teman saya tuh, karena dia pikir, dia lihat wah ini kasihan banget nih orang nih, setiap hari dia kalau nggak latihan, karena dia kan perhatiin oh ini orang latihan terus. Nah, dia kasihan terus ya, dia itu orang yang bagus juga tuh ya, dia mengorbankan dirinya kan, kalau ketahuan dia kena marah tuh. Nah gitu, akhirnya saya bisa latihan piano lagi. Nah sampai begitu, karena saya dulu belum bisa beli alat ini masih kuliah. Saya kuliah sambil kerja, jadi saya kerja bayar uang kuliah, jadi nggak bisa investasikan uang saya untuk beli keyboard gitu. Akhirnya setelah saya selesai kuliah, saya mulai terjun di dunia musik lagi full, karena udah nggak fokus di kuliah lagi kan. Saya baru bisa cicil, ini pun saya cicil nih, belinya cicil, saya nggak beli cash karena nggak ada duit juga. Kalau misalnya beli cash ya nggak makan kan. Jadi saya cicil alatnya terus latihan. Jadi cara itu pasti Tuhan akan kasih lah kalau memang kita niatnya untuk mengembangkan talenta gitu. Pasti ada aja gitu. Contoh lagi, saya punya ini, ada satu buku khusus untuk preparation itu untuk persiapan lah, fingering latihan gitu. Itu saya lihat di salah satu perpustakaan. Ini saya lagi pengen banget dulu bisa belajar baca not balok gitu. Tapi kan buku-buku notasi gini kan mahal nih. Teman-teman kalau beli misalnya kayak ini nih. Ini Piano for Children ini, kalau teman-teman cari di buku musik ini bisa 300.000 nih. Padahal baru untuk anak-anak loh, 300 ribuan ini. Nah, belum lagi buku yang lain. Nih. Nah, ini kalau ini ada di Shopee, teman-teman bisa beli. Cari aja judulnya ini, bisa dicari di Shopee. Harganya nggak terlalu murah karena ini punya saya gitu ya. Yang saya punya saya jual gitu. Saya jual punya saya gitu. Jadi ya daripada terbuang, daripada digigit rayap gitu ya, jadi saya jual aja gitu. Nah kalau ini saya nggak jual karena ini untuk latihan saya dan juga nanti untuk anak saya gitu. Saya mau latih dia latihan piano. Jadi terus jadi saya pergi ke satu perpustakaan karena saya lihat ini materi bagus, saya copy dong. Diam-diam saya copy. Itu hanya untuk saya belajar doang. Jadi sampai sebegitunya saya, sampai pinjam buku dari perpustakaan, saya copy, udah saya pelajarin itu. Karena buku ini banyak yang pakai pasti. Kalau saya misalnya pinjam, pasti ditanyain mana nih bukunya gitu. Jadi saya copy. Jadi sampai sebegitu. Nah sekarang ini banyak di Google materi-materi not balok yang gratis. Kayak contohnya ada ini nih ya, saya ambil ya. Misalnya teman-teman mau belajar lagu, nih ini gratis nih, ini Ave Maria. Ini Ave Maria ini lagu dari Schubert ya, Schubert. Ini ada nih not partnya, ini ada di sheetnya, ada di Google. Download aja PDF gitu, pasti ada gitu. Sampai saya begitu tuh niatnya untuk nyari bahan untuk latihan. Jadi tidak ada kata sulit, tidak ada kata nggak bisa kalau mau gitu. Yang penting ikutin aja prosesnya. Oke? Bye bye, thank you ya.